sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan kita, yang memberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kita kesehatan, kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan tidak lupa pula kita selalu berniat di dalam masjid ini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku kata Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum fid dharain amin. Masih mengenai untuk berjamaah kemarin lah, syarat-syarat menjadi imam kan. Kemarin kita bicarakan syarat-syarat yang menjadi imam itu ihsanul qiraati wal arkan, bagusnya bacaan maupun rukun-rukunnya. Nah, Imam Malik kemarin mensyaratkan menjadi imam itu al-qudratu alal arkan. Orang itu mampu, kata Imam Malik, yang menjadi imam itu harus mampu di dalam segala rukun. Rukun qauli atau rukun bacaan yang wajib, atau rukun fi'li atau rukun gerak seperti ruku, sujud, berdiri dan lain sebagainya. Maka tidak boleh imam itu ada udzur apabila makmumnya tidak ada udzur. Misalnya, mohon maaf, kan syaratnya berdiri betul, ya, berdiri betul kan? Berdiri betul. Lalu misalnya imamnya tadi habis tabrakan, lalu jalannya agak miring karena menahan sakit kaki, lalu jadi imam, sedangkan makmum semuanya tidak ada yang cacat, maka imam tadi itu kata Imam Malik udzur, artinya tidak boleh jadi imam. Cari yang bagus. Jadi pada segala rukun, berdiri kah, ruku kah, apabila orang itu kurang sempurna sedangkan makmumnya sempurna, maka tidak boleh jadi imam. Bacaan dan gerak tidak boleh. Yang menjadi imam itu uzur atau ada sebab yang tidak bisa dia itu melaksanakan rukun-rukun di dalam sholat itu secara sempurna, sedangkan makmumnya sempurna mengerjakannya. Ada imam di kampung tua, memang segala bacaannya bagus, tajwidnya kita akui, cuma orangnya bungkuk. Qiyam atau berdirinya begini Pak, ya tahu. Orang itu bongkok Pak, begini. Jadi kalau rokok hampir sama, rokoknya nambah begini, sami Allahu liman hamidah. Nah, orang yang seperti ini sekalipun bacaannya bagus, makmumnya tidak ada yang bongkok, tidak boleh dijadikan imam. Makanya kita usahakan sunnah Rasulullah SAW yang di dalam hadis Rasulullah SAW apa kemarin? Ya Qubaisah. Ini amalan kita habis selesai sholat subuh. Ya Qubaisah, wahai Qubaisah, idza faragta min salati subhi, apakah bila kamu itu selesai daripada sholat subuh, faqul salasan, hendaklah kamu baca 3 kali.
habis selesai sholat subuh subhan, bila bilang dari sholat subuh baru ingat aku lupa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu sunnah Rasulullah. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Yang pertama keistimewaannya kata Rasulullah, orang yang mengamalkan 3 kali membaca selesai sholat subuh subhanallahil azimi wa bihamdi. Yang pertama, Allah Ta'ala kata Rasulullah akan menjamin matanya ini sehat sampai ke mati. Insya Allah matanya tidak akan buta. Yang kedua, tidak akan mendapatkan penyakit baras. Baras itu sejenis penyakit kulit di zaman dahulu yang terbaca termasuk di antaranya panu, gatal-gatal yang tidak pernah sembuh. Yang ketiga, dijamin Rasulullah SAW orang itu tidak akan bongkok sampai ke tubuh rata. Nah, amalannya alhamdulillah kita amalkan sudah. Jadi kita pelan-pelan menggali dari hadis Rasulullah SAW. Apa lagi yang perlu kita baca? Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Nah itu syarat kemarin lah, bahwasanya bagusnya bacaan maupun rukunnya harus bagus iman tadi. Yang ketujuh, nah ini permasalahannya lah. Qaumuhu ghairu makmumin, bahwasanya keadaan yang orang kita jadikan imam itu bukan makmum. Imam Hanafi dengan Imam Malik mengatakan tidak sah lah orang yang mengikuti makmum yang mau itu sudah berlepas daripada imam. Artinya yang kita jadikan imam ini adalah makmum yang masbuk, ya kan? Ini tidak sah. Jadi imam adalah kita masbuk kita. Lalu saat kita menyempurnakan sholat, ada teman kita yang baru datang pukul bawah kita, aku ingin jadi makmum. Yang seperti ini menurut Imam Hanafi dan Imam Malik tidak sah makmum itu dijadikan imam. Kan asal mulanya dia berimaman dengan imam, bermakmum dengan imam. Dan hukum bermakmum dengan imam ini tidak terputus sekalipun imam salah. Itu pendapat mereka. Terputus lah. Kalau menurut secara syariat itu terputus lah. Tidak terputus. Karena dia sholat berjamaah dengan imam pertama. Dan hukum dia itu adalah hukum mengikut imam. Sekalipun imam selesai salam, dia tetap hukum berjamaah dengan imam. Lalu yang ini kata Imam Malik dan Imam Hanafi dijadikan imam kita karena kita baru datang, maka hukumnya tidak sah. Jadi kita melihat keadaan seperti inilah, kita belajar 4 mazhab seperti ini, kita jangan bingung. Jangan bingung. Kalau ada orang masbuk, kita pukul bahunya di sini, kita suruh jadi imam, kita jadi makmum di belakangnya, mereka tidak mau. Ada pernah kejadian pernahnya? Pukul sini, ambil ke tempat lain, pukul lagi, mengambil ke tempat lain. Artinya dia tidak mau jadi imam. Nah, jadi perhatikan dulu, bila dia bermadzhab Imam Hanafi, apabila dia bermadzhab Imam Maliki, maka hukum dia itu berjamaah adalah hukum menjadi makmum kepada imam pertama. Dia tidak bisa berubah menjadi imam tadi, karena dia awal mulanya menjadi makmum kepada imam pertama, lalu dia berubah menjadi imam. Kita tidak usah membicarakan masalah hadisnya karena semua mazhab, 4 mazhab ini semuanya berdasarkan hadis. Jadi kita tidak usah membicarakan hadis karena panjang ceritanya. Kita yang penting ibarat hukum itulah, ibarat makanan itu ibaratnya tahu masaknya sudah. Dan semua pendapat mereka itu tidak salah karena mereka berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Kita yang tidak paham dalil ini bahkan cuma sekadar mendengar-dengar saja tidak boleh menyalahkan mereka. Imam Hanafi dan Imam Malik lah. Apalagi nah, jadi bila ada ketahuan ada yang bermaksud Imam Malik atau Imam Syafi'i, jangan mereka dijadikan imam karena mereka tidak mau.
Itu mazhab mereka. Tetapi Imam Malik adalah masih mengomentari. Ini pendapat beliau pertama dan pendapat Imam Hanafi. Imam Malik lagi baru mengatakan amal mudriku wa huwa man adraka mal imami duna rak'atin fa yusihul ibtida'u idza qama li sholatihi. Nah, ini lagi. Adapun orang yang cuma bisa menemui imam yang masbuk adalah ini masbuk yang orang berjemaah. Saya misalnya Pak Haji Qayyum jadi imam. Saya datang rakaat terakhir. Maghrib misalnya, saya datang rakaat terakhir. Adapun orang yang tidak mendapati imam satu rakaat, artinya imam tadi ini sudah sami Allahu liman hamidah rakaat terakhir. Rakaat ketiga maghrib sami Allahu liman hamidah kata Pak Haji Qayyum. Saya baru di belakang, berarti saya tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, orang yang seperti ini tidak dihukumkan oleh Imam Malik mengikut imam. Ini hukumnya dia sholat sendirian tetapi dihitung berjamaah. Nah, oleh karena dia ini sholat sendirian, inilah tapi hukum berjamaah, maka boleh orang yang baru datang tadi mengikuti saya menjadi imam. Karena syarat menjadi mengikut imam itu adalah wajib satu rakaat menemui. Nah, sedangkan saya menemui atau memperdapati Pak Haji Qayyum itu tidak satu rakaat. Pada waktu sami Allahu liman hamidah itu tidak mendapatkan satu rakaat. Wajib kita menambah 3 rakaat. Nah, oleh karena saya tidak secara zahir ini kelihatan saya menjadi imam Pak Haji Qayyum, tetapi saya itu sebenarnya adalah sholat sendirian. Lalu datang makmum yang lain memukul bahu saya jadi makmum. Nah, maka boleh saya diikuti pada ketika itu. Ini Imam Malik. Yang Maliklah Imam Malik. Nah, ada pun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya sah saja. Yang penting imam tadi itu sudah salam. Bila belum salam lalu kita mengikuti orang yang masuk, tidak sah. Tidak sah. Misalnya imamnya ini lambat. Assalamualaikum warahmatullah. Imam ini masih at-tahiyatul panjang, at-tahiyatulnya yang masbuk tadi ini mau duluan berangkat, tidak boleh kita menjadikan dia imam karena imam yang pertama tadi belum menjelaskan sama. Karena dia masih ada keterkaitan dengan imam yang pertama. Tidak boleh masbuk yang nomor 2 ini menjadikan imam makmum yang ada itu menjadi imamnya. Nah, jadi perbedaannya cuma 2 aja di sini. Imam Hanafi dan Imam Malik itu mengatakan tidak sah. Nah, karena dia tidak terputus dengan imam pertama. Karena dia awalnya begitu sampai terakhir. Jadi makmum tidak boleh dijadikan imam. Yang ke-8, syarat yang menjadi imam itu syaratnya adalah selamat daripada uzur-uzur. Uzur yang ketidakmampuan. Karru'a bidaimi seperti orang itu ru'af. Ru'af itu seperti apa? Ru'af itu seperti orang yang mengeluarkan bunyi ini lah, menguap terus, menguap. Sebenarnya tidak boleh dijadikan imam. Menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang banyak uzurnya tidak sah dijadikan imam. Sebentar berdahak, sebentar rokok lagi, sujud lagi, menguap, jangan dijadikan imam. Karu'abil wadaimin seperti orang sering menguap. Wartilatir rehi, ini uzur juga uzur. Sering terkentut. Ini sudah tahu kita ini sering terkentut bila dua rakaat terkentut, jangan dijadikan imam tadi.
Al-sulasil bauli atau orang sering yang menetes air seninya, jangan dijadikan imam sekalipun dimaafkan. Karena orang sulasil re atau sulasil baul, orang yang sering terkentut dan sering menetes air seninya di waktu sholat, itu dimaafkan bagi mereka. Tidak dimaafkan dia menjadi imam, sekalipun hukumnya sah. Orang yang sulasil baul atau orang yang sering menetes air seninya adalah syaratnya pertama itu sudah masuk waktu atau ajar. Jadi waktu masuk waktu ajar pipis dulu. Yang tadi yang disunahkan yaitu berdahak, gitulah. Atau diurut, urat yang di bawah, nah urut sampai kepala tarik, kepala tadi helek tadi tarik, sampai keluar. Habis itu disiram, bungkus, tutup dengan kapas, bungkus. Habis itu berwudu baru sholat. Sekalipun pertengahan rakaat dia menetes air seni tadi, maka itu dimaafkan bagi dirinya pribadi dan sah bagi dirinya. Tapi apabila jadi imam tidak sah menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Maliki itu mengatakan makruh. Orang yang banyak uzur atau ketidakmampuan di dalam sempurna rukun di dalam sholat, maka itu makruh diikuti, kata Imam Malik. Ada Imam Syafi'i itu tetap hukumnya sah saja. Nah, ya, Imam Syafi'i sah saja karena dia tidak mampu menolak takbir kan. Misalnya adalah mohon maaf, orang ini suasir sering terkentut padahal dia sudah berusaha berobat ke sana kemari. Bila 2 rakaat terkentut, lalu kita jadikan imam karena orang ini orang alim misalnya. Orang tadi ini fasih bacaannya, ketimbang kita bacaan kita salah-salah, ketimbang kita ini tidak alim dengan hukum-hukum fikih, nah dijadikan imam tadi, maka menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sah karena dia tidak mampu menolak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja dari. Ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi tadi mengatakan tidak sah. Ya sejadilah. Jadi perbedaan seperti ini kita belajar supaya banyak sangka. Nah itu aja, supaya sangka baik aja. Yang ke-9, ayyakun al-imamu sahihal lisani, bahwasanya imam tadi itu bagus lidahnya. Bagus lidahnya itu artinya hurufnya ini pas, tidak salah di dalam mengucapkan huruf. Maka Imam Hanafi adalah, maka kalau kita adalah makmum yang bermadzhab Imam Hanafi menghadapi kita adalah yang sering kebanyakan membaca At-tama itu istilahnya paling sering mengucapkan huruf ta. At-tahiyya. Huruf ta sering diulang-ulang. Maka menurut Imam Hanafi itu sama menambah huruf. Sedangkan at-tahiyyatu itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu apabila ta atau hurufnya sering diulang, itu hukumnya tidak sah. At-tahiyyatul. Nah, kata Imam Hanafi ini termasuk orang itu tidak bagus lidahnya, tidak bisa dijadikan imam. Wal pak orang yang sering mengucapkan huruf fa. Menurut Imam Hanafi ini termasuk orang yang uzur. Adapun pendapat jumhur ulama, ini jumhur ulama artinya kesepakatan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mayyubdila sina as-sa'a,
Barang siapa yang merubah huruf sin itu ininya rapat, lidah di belakang, jangan tersentuh gigi, diganti huruf sa di ujung lidah, ta, ada gambar perahu titik 3 ta. Nah, misalnya apa membaca ihdinas siratal mustaqim, bukan mus tapi mustaqim, itu sepakat tidak sah jadi imam, tidak sah jadi imam. Siratal lazi-nya ada lazi, dal yang bertitik itu di ujung lidah, jadi bacanya siratal lazi, bukan lazi, sebenarnya lazi di ujung lidah, siratal lazi di ujung lidah, lazi lah diangkat lidahnya lah, siratal lazi diangkat lidahnya, bukan lazi, itu zai yang bertitik, ini da yang bertitik. Nah, itu tidak sah pula. Tetapinya, nah bagi orang yang ingin memfasihkan huruf dot goiril maghdu, huruf dot itu, ini ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini terdapat di dalam kitab Sirajul Talibin, Sirajul Talibin, kalau tidak salah pernah kita baca. Dimaafkan, bahkan disuruhkan orang yang tidak mampu membaca huruf dot lalu dibacanya huruf dal yang tebal, maka lebih bagus yaitu mengganti dot tadi itu menjadi huruf zo. Tok yang berarti itu kan zo. Nah, itu hukumnya sah karena tidak berubah makna. Misal orang itu tidak bisa membaca huruf do, walat zo, katanya zo, itu lebih mendingan zo ketimbang walat do dan yang ditebalkan. Lebih mendingan kata Imam Ahmad bin Hanbal orang itu membaca dot itu diubah menjadi lo ketimbang dot itu diubah menjadi dal yang tebal. Da kita baca walat dolin goiril maktu du bukan maktu. Nah, jadi ada pilihan kita yang tidak bisa menyebut huruf dot secara fasih, boleh kita mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dot tadi itu diubah menjadi huruf zo. Goiril maghdubi alaihim waladdallin, ketimbang goiril maghdubi alaihim waladdallin, itu tidak merubah makna. Nah, tapi kalau dal yang ditebalkan itu berubah makna. Sebenarnya kalau letak huruf dot itu letaknya di bawah gigi geraham samping kanan, samping kiri. Bisa kita lidah kita yang bentuk huruf U seperti ini. Jadi lidah kita sebenarnya yang di dalam hadis Nabi SAW, aku adalah orang yang paling fasih yang menyebut huruf dot, kata Rasulullah. Karena lidah Rasulullah melengkung seperti huruf U. Jadi lengkungan ujung kanan, ujung kiri adalah menyentuh gigi geraham atas. Keluarnya dot tadi itu di antara gigi geraham kedua sini Pak. Itu keluarnya dari samping, bukan di depan. Bunyinya di sini baru keluar di depan. Bunyinya di sini keluarnya di depan. Kalau kita walat do, bunyinya di depan, keluarnya di depan. Nah, bagi yang tidak mampu seperti ini, maka boleh dia itu mengambil jalan tengah, boleh memiringkan lidah dimiringkan supaya apa?
Misalnya miring ke sebelah sini supaya huruf dot itu keluar di sini walaupun tidak keluar di sini. Yang penting keluarnya di salah satu dua gigi geraham. Sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, atau sebelah kanan terserah. Yang penting miringkan lidah. Dengan adanya miring lidah seperti ini, gigi geraham keluar dia dari samping sini pasti. Jadi ada teman kita sampai sekarang kalau dia jadi imam itu adalah dengan kepalanya naik. Idil maghdubi alaihim walam karena dia memberikan lidahnya ke kanan walam bunyinya sampai bukan di depan. Ada teman kita sampai sekarang mulai kita masih botak sama-sama sampai sekarang. Jadi yang pertama sama sekali dot itu paling fasih adalah Rasulullah. Di Indonesia sini yang pernah kita temui itu Ustadz Sufyan Sauri Malang yang memiliki rumah tahfiz di mana-mana. Itu beliau bisa melengkungkan lidah beliau seperti Rasulullah SAW. Beliau ini Ustadz Sufyan Sauri ini adalah adik daripada Syekh Muhammad bin Marbu yang sekarang mengajar di Bogor pesantren Azim ya, pesantren Azim. Itu guru hadis kita dahulu lah. Kita belajar hadis dengan beliau. Kita Ustadz Sufyan Sauri kalau di Indonesia yang setahu saya yang bisa membaca huruf dot itu seperti Rasulullah, lidahnya tuh melengkung seperti huruf U dan keluarnya di antara gigi geraham kanan dan kiri. Walau saya udah bisa lah, makanya saya ambil tengah-tengah, lihat ke kanan aja. Walau bunyi sampai walau bukan walau do. Nah, bila sudah yang jalan kedua ini tidak bisa, jalan terakhir mendingan orang itu kata Imam Ahmad bin Hanbal membaca huruf dot itu dengan huruf zo. Zo itu bagaimana caranya? Lidah diletakkan di belakang gigi atas. Lidah diletakkan di belakang gigi atas. Nah, jadi walau dolin daripada walau do. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia nak mendengar bacanya seperti itu lah. Nah, jadi boleh itu pokoknya cari pertama yang pertama banyak tidak bisa, yang kedua bisa diusahakan, yang ketiga jalan paling akhir sudah. Bila tidak bisa juga ya cari yang lain aja sudah jadi imam. Yang ke-10 as-sholatu wara'al mukhalifi bil madhabi, sholat di belakang orang yang berbeda mazhabnya. Sholat di belakang mazhab orang yang berbeda dengan kita. Contoh siapa? Seperti sholat imam Hanafi. Kalau sholat Hanafi khalfas Syafi'i salah min hudamun. Nah kita bicara apa? Najis apa? Yang membatal wudu menurut Imam Hanafi apa kemarin? Yang lain daripada yang lain. Pembatal wudu yang lain daripada mazhab-mazhab yang lain yaitu Imam Hanafi. Apabila keluar sesuatu benda daripada tubuh, baik yang kebiasaan ataupun tidak kebiasaan, maka hukumnya batal. Termasuk keluar darah itu batal wudu. Nah lalu misalnya mazhab Imam Hanafi menjadi makmum, kita jadi imam. Lalu pada waktu itu misalnya kita ada bisul pecah, kan kita sudah berusaha kan wajib yang pertama di saat kita ada luka wajib membuangi dulu najisnya berwudu. Sekalipun keluar itu dimaafkan. Tapi bagi Imam Hanafi itu hukumnya apa? Yang pertama batal wudunya, batal sholatnya. Kalau kita batal lah, tidak batal wudu. Kalau
berbeda seperti ini, maka Imam Hanafi atau mazhab Imam Hanafi tidak boleh mengikut mazhab Imam Syafi'i. Karena bagi Imam Hanafi keluar darah itu termasuk pembatal wudu. Kita bukan termasuk pembatal wudu, bukan termasuk pembatal wudu. Keluar darah, keluar nanah, itu mazhab Imam Hanafi dulu adalah walau yatawadda ba'dahu, dan dia si Imam Hanafi tadi, Imam Syafi'i tadi tidak mau berwudu, maka tidak boleh Imam Hanafi mengikuti Imam Syafi'i. Kebalikannya lagi, Imam Syafi'i jadi makmum, Imam Hanafi jadi imam, bolehlah, tidak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan hukumnya batal, sengaja ataupun tidak sengaja. Imam Hanafi tidak batal, tidak batal. Imam Hanafi sekalipun ada syahwat tidak batal. Karena di dalam Al-Quran itu, berarti dalam Al-Quran itu, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Atau batal pula kalian wudu, dalam Al-Quran adalah la mastumun nisa, ada alifnya ketambahan. Kalau la bisa nyentuh, nah sudah nyentuh. Tapi kalau la masak bertambah alif, itu maknanya saling menyentuh. Jadi pemasuk pembatal wudu menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal, apabila memang bersahwat kedua orang ini maka baru batal. Imam Syafi'i mengambil tengah-tengah. Kan kita khawatir ya bahasa seperti sengaja atau tidak sengaja ada sir nafsu di sini batal. Nah, ada pun pemahaman mazhab yang lain dari Imam Syafi'i, arti lama itu saling menyentuhkan, artinya memang sengaja dua orang ini. Karena kalau kita ambil di dalam bahasa Arab, bahasa Arab lagi lah, ada babul musyarakah namanya. Babul musyarakah itu terbagi menjadi 5. Arti babul musyarakah itu pada yang si A sama si B ini saling bekerja sama. Misalnya doraba itu memukul, tapi ambil ditambahi alif, doraba saling memukul. Nah, sama lamasa tadi Pak. Di dalam Al-Quran itu aula mastumun nisa, ada alifnya. Asal kalimatnya itu la nisa, tidak ada alif. Kalau ditambahi alif, la mastumun nisa, atau kalian saling menyentuh perempuan, baru hukumnya batal. Tapi yang saya mengambil jalan tengah aja. Bahasa Banjarnya mengambil apik, sebenarnya dia jalan terbaik kan, jalan terbaik. Mungkin batal lagi sudah berwudu, kan ada juga pahalanya. Wudu lagi. Jadi tidak bisa lah. Imam Syafi'i jadi makmum, Imam Hanafi jadi imam, atau dibalik lagi tidak bisa, karena mazhab yang kedua ini ada perbedaan dalam pembatal wudu dan pembatal daripada sholat. 10 saudara syarat diantara jadi imam. 10 lagi. Nah, berhubung ini ngomongnya ada pertanyaan kemarin bilang tidak sampai juga itu yang bertanya. Tasyahud lah. Nah, tasyahud. Ada makmum kata Haji Bayyub, orang tasyahud akhir, dia tasyahud awal. Bahkan orang ini pun tasyahud awal sambil salam. Nah, kita bicarakan ini sebenarnya ini sudah dahulu sudah lah. Cuma kita bicarakan lebih dalam lagi. Tasyahud pada dulu tasyahud. Ini Imam Hanafi dulu lah. Menurut Imam Hanafi, duduk tasyahud awal atau duduk iftirash, ya. Kita kan bilang tasyahud awal itu iftirash. Duduk tasyahud akhir tawarruk lah. Jadi ada orang yang duduk tasyahud awal itu lah, menurut Imam Hanafi awal dan akhir tetap iftirash.
Tasyahud awal dan tasyahud akhir itu tetap duduk iftiras. Kalau kita tasyahud awal duduk iftiras, tasyahud akhir duduk tawarruk. Kalau kita tawarruk Pak, yang mengeluarkan kaki sampai mana? Nah, kenali dulu lah yang pertama. Tasyahud awal, tasyahud akhir, maka orang lain duduknya duduk iftiras. Tapi ini jarang saya temui Pak. Tapi yang sering saya temui itu adalah orang yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bicarakan satu persatu. Ini Imam Hanafi, Hanafi. Adapun Imam Malik, awal dan akhir itu duduk tawarruk. Tasyahud awal atau rakaat kedua dan rakaat terakhir duduk tawarruk. Ya duduk seperti kita seperti tasyahud awal begini, tasyahud akhir begini. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tahu saudara, tasyahud awal duduk iftiras, tasyahud akhir duduk tawarruk. Adapun Ishaq ini banyaklah. Ishaq ini kalau tidak khilaf ini di zaman sahabat dan dia menemui zaman tabi'in. Ini banyak pendapat diambil oleh Imam Hanifah biasanya. Itu Abu Hanifah banyak mengambil pendapat di Ishaq, Yusuf dengan Yunus dengan Abu Qatadah. Ini banyak diambil pendapat oleh Imam Hanafi. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah mengikuti pendapat daripada Ishaq. Ishaq ini sahabat itu adalah zaman sahabat. Dan menurut Ishaq lah Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya apabila seseorang makmum dia menemui 2 kali tasyahud berarti waktu mas. Nah ini yang kebanyakan saya lihat adalah di masjid kita ini, bila dia masbuk maka apabila dia menemui 2 kali tasyahud maka tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Misalnya imam rakaat ketiga bilang mau datang nang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal nih, Allahu Akbar, langsung duduk tawarruk. Naik lagi kan, berarti rakaat pertama dia lah, rakaat kedua duduk tawarruk lagi, rakaat ketiga ini cerita makin rakaat ketiga berarti dia harus tasyahud, maka dia duduk tawarruk lagi. Jadi tergantung posisi si imam tadi. Bila si imam itu dilihatnya imam rakaat ketiga berarti aku harus mengikuti tasyahud ketiga. Yang pertama mengikuti imam tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Satu sudah tasyahudnya, ya kan? Duduk tasyahudnya. Atau yang kedua di saat dia bangkit itu rakaat pertama lah, rakaat pertama. Baru lagi turun, naik lagi berarti rakaat kedua, berarti duduk tasyahud yang kedua, maka duduk tawarruk lagi. Nah karena ini 3 rakaat, lalu naik lagi dia untuk menuju rakaat ketiga, maka rakaat terakhir atau tasyahud akhir maka dia duduk tawarruk. Apabila seseorang itu menemui dua kali tasyahud, maka tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Tapi apabila 1 kali, nah ini saya lihat apabila dia masbuk menemui imam itu tasyahudnya cuma 1 kali, maka duduk tasyahud akhirnya yaitu duduk iftiras. Jadi kalau ingin mengenali itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i, apabila dia masbuk duduknya tasyahud akhir dia seperti ini dan sama pun seperti ini, berarti itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas. Bila masbuk, malah orang tadi masbuk pasti dulu kita seperti berarti mazhab Ahmad bin Hanbal. Termasuk di antaranya di daerah kita sini bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah Ibnul Qayyim. Misalnya Ibnul Qayyim itu termasuk mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tidak menyalahkan mereka, itu mazhab mereka, kita mazhab Imam Syafi'i. Jelaskan kan? Ada dalil mereka, ada. Cuma kita berhubung
secara umum aja, ya secara bisa kita secara pemahaman kita aja dikendalikan. Kalau membacakan hadis itu kepanjangan ceritanya, bingung nanti mencerna hadis. Jadi sebelum cerita berikutnya, bila orang itu masbuk, lalu tersebut akhirnya duduk iftirosh, bukan duduk tawarruk, berarti itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang salah karena anehnya itu masbuk duduk iftirosh, jangan salahkan berarti itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu luar biasa. Hafal 1 juta hadis, kita hendak menyalahkan beliau. Satu hadis pun sampai Rasulullah tidak sampai. Ya sampai hafal lah. Mulai kita mengambil hadis dari bapak-bapak kita, bapak kita dari guru bapak kita, terus sampai ke Rasulullah hafal lah kita. Satu hadis saja. Imam Ahmad bin Hanbal itu 1 juta hadis. Aku mengambil dari ini sampai kepada Rasulullah. Aku mengambil daripada ini sampai ke Rasulullah. 1 juta hafalan seperti itu kayak hadisnya ya Allah. Kita satu hadis pun tidak sampai sanad Rasulullah SAW. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita membicarakan masih syarat daripada imam ini ada beberapa lagi. Jadi 10 adalah 11 12. Kalau diselesaikan selesai. Nanti insyaallah yang datang kita sambung lagi yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Baru kita membacakan, baru kita bicarakan lagi nanti bab ketiga yang berhak menjadi imam itu siapa orangnya. Allahu a'lam. Nah, ini ada 3 lagi faedah. Jadi dengan adanya kemudahan kita dalam risalah amal ini, nanti cari sendiri baca doa di sini kan. Doa banyak, doa bepergian, doa keluar dari tempat kubur, menengok orang sakit, semuanya salah ini. Ini hadiahnya 20.000. Kalau ingin lebih, alhamdulillah. Cuma untuk masjid cuma untuk pribadi ada. Ada 3 ada lagi, silakan kalau ingin berminat risalah amaliyah. Atau ingin menghafal tahlil lah, doa awal lah, doa tahawul lah, doa selamat ya. Supaya doa selamat itu jangan dipanggil ustaz lagi, baca sendiri yang afdal. Supaya diri kita yang berhajat, diri kita yang berdoa itu sebenarnya seperti itulah. Sebenarnya siapa yang berhajat itulah yang membaca doa sebenarnya lah sebenarnya. Jadi ini termasuk. Ini bukan kami ini tidak mau diutang lagi, tidak. Artinya usahakan kalau bisa kita hafal doa selamat. Kalau bisa keluar rumah tuh membaca doa awal, walaupun Pak Haji Kaim yang baca tahlil tidak apa-apa. Lengkaplah supaya masyarakat kita ini banyak yang hafal ketimbang membuat orang lain. Ini 3 lagi kan. Siapa yang mau lagi? Berarti gratis ya, gratis. Siap juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kita, dosa muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu istiqomah di dalam menerima agama, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan selalu menjernihkan pemikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita kepada jalan shiratal mustaqim sehingga kita bisa nantinya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa sallallahu sholihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.